Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5, izin membacakan kasus 1, blok Tropical Medicine, yang difasilitatori oleh Dr. Hernowo Anggoro Wasono MTes. Sebelum membacakan kasus, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu ada Asal Salsabila Bati, ada Asep Mulyana, ada Asadi Apsari, selanjutnya ada Astri Sukma Mentari, ada Aurora Amelia Tasya, ada Aurora Pratiwi Saskia Mentari, ada Alfi Huriatu Solihah, ada Cindy Anggraini, ada Corina Rifa Destrado, ada Cindy Caroline, ada Dava Marwan, kemudian ada Damar Febriansyah, ada Danda Lesmana, dan yang terakhir ada Dandi Aji Pangestu. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan kasus. Seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun datang dengan keluhan tangan dan kaki terasa dingin sejak 6 jam yang lalu disertai mual dan muntah. Demam terasa sejak 4 hari yang lalu, namun masih bisa beraktivitas. Remaja ini adalah siswa SMU negeri di sebuah kampung dengan kondisi kelas yang gelap dan agak lembab. Seminggu sebelumnya, ada teman sekelasnya yang mengalami demam serupa. Baik, selanjutnya ada keyword. Yang pertama yaitu remaja laki-laki usia 17 tahun. Lalu yang kedua ada datang dengan keluhan tangan dan kaki terasa dingin sejak 6 jam. Lalu selanjutnya ada mual dan muntah. Lalu yang keempat ada demam sejak 4 hari yang lalu. Lalu yang kelima ada masih dapat beraktivitas. Yang keenam yaitu siswa SMU dengan kondisi kelas yang gelap dan lembab. Lalu yang terakhir ada teman sekelas mengalami demam serupa. Baik, yang selanjutnya ada problem, yaitu seorang remaja laki-laki usia 17 tahun datang dengan keluhan tangan dan kaki terasa dingin, disertai mual muntah, dan ada demam. Untuk selanjutnya ada more info, yaitu keadaan umumnya sakit sedang, kesadaran komposmentis, tanda vitalnya tekanan darah 110/80 mmHg, lalu nadinya 110 kali per menit, CRT-nya kurang dari 5 detik, untuk status gizinya berat badannya 45 kg, lalu tinggi badannya 165 cm, untuk abdomen dan ekstremitas, hepatomegali nyeri perut, lalu pada pemeriksaan laboratorium hemoglobinnya 16 gram per desiliter, leukositnya 1500 mikroliter, untuk trombositnya 50.000 per mikroliter, dan hematokritnya 49%. Selanjutnya ada hipotesa, yaitu seorang remaja laki-laki usia 17 tahun datang dengan keluhan tangan dan kaki terasa dingin disertai mual muntah dan ada demam disebabkan demam berdarah. Kemudian untuk dono, yang pertama yaitu ada definisi demam berdarah, lalu selanjutnya ada etiologi demam berdarah, yang ketiga ada klasifikasi demam berdarah, yang keempat ada patofisiologi demam berdarah, yang kelima ada diagnosis, yang mencakup pemeriksaan darah lengkap, dan manifestasi klinis. Lalu selanjutnya yang keenam ada prognosis demam berdarah, yang ketujuh ada komplikasi demam berdarah, yang kedelapan ada epidemiologi demam berdarah, lalu yang kesembilan ada tata laksana demam berdarah, dan yang terakhir ada edukasi demam berdarah. Learning issue. Yang pertama itu definisi. Definisi demam berdarah atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Virus ini masuk dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang hidup di wilayah tropis dan subtropis. Etiologi penyebab penyakit adalah virus dengue. Sampai saat ini dikenal dengan ada 4 serotipe virus, yaitu yang pertama dengue den 1 diisolasi oleh Sabin pada tahun 1944. Yang kedua dengue den 2 diisolasi oleh Sabin pada tahun 1944. Yang ketiga dengue den 3 diisolasi oleh Sutter 4. Yang keempat, dengue den 4 diisolasi oleh Sutter. Virus tersebut termasuk dalam grup B Arthropod borne viruses arbovirus. Klasifikasi
Dalam klasifikasi penyakit DBD sudah ditemukan trombositopenia dan hematosentrasi. Yang pertama ditemukannya demam, gejala tidak khas dan satu manifestasi darah ialah uji bendung. Yang kedua, seperti derajat 1 disertai pendarahan spontan di kulit atau di tempat lain seperti epitaksis dan lain-lain. Yang ketiga, ada kegagalan sirkulasi nadi cepat lambat, tekanan darah menurun 20 mmHg atau kurang, hipotensi, sinosis disebabkan mulut, kulit dingin dan lembab. Yang keempat, terjadinya shock berat, nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur. Walaupun demam dengue dan demam berdarah dengue disebabkan oleh virus yang sama, tapi mekanisme patofisiologis yang berbeda menyebabkan perbedaan klinis. Perbedaan yang utama adalah hemokonsentrasi yang khas pada DBD yang bisa mengarah pada kondisi renjatan. Renjatan disebabkan karena kebocoran plasma yang diduga karena proses imunologi. Pada demam dengue hal ini tidak terjadi. Manifestasi klinis demam dengue timbul akibat infeksi tubuh terhadap masuknya virus. Virus akan berkembang di dalam peredaran darah dan akan ditangkap oleh makrofag. Segera terjadi viremia selama 2 hari sebelum timbul gejala dan berakhir setelah 5 hari gejala panas mulai. Makrofag akan segera bereaksi dengan menangkap virus dan memprosesnya sehingga makrofag menjadi APC atau antigen presenting cell. Antigen menempel ini di makrofag akan mengaktifasi sel T helper dan menarik makrofag lain untuk memfagosit lebih banyak virus T helper akan mengaktifasi sel sitotoksik yang akan menelisih makrofag yang sedang memfagosit virus, juga mengaktifkan sel B yang akan melepas antibodi. Ada 3 jenis antibodi yang telah dikenal, yaitu antibodi neutralisasi, antibodi hemaglutinasi, dan antibodi fiksasi komplement. Proses di atas menyebabkan terlepasnya mediator yang merangsang terjadinya gejala sistemis seperti demam, nyeri sendi otot, malaise, dan lainnya. Dapat terjadi manifestasi perdarahan karena terjadi agresi trombosit yang menyebabkan trombositopenia. Tetapi trombositopenia bersifat ringan. Hematogenous DBD dan DSS masih merupakan masalah yang kontroversial. Baik, diagnosis ada di mana kita diagnosisnya ada yang namanya pemeriksaan darah lengkap, manifestasi klinis. Untuk manifestasi klinis, demam tinggi mendadak tanpa sebab 2-7 hari, uji bendung positif, petekia, ekimosis, purpura, pendarahan mukosa, hematemesis atau malena, pembesaran hati, shock. Pemeriksaan darah lengkap, trombositopenia 100.000 atau kurang, kebocoran plasma, meningkatnya HT lebih dari 20% dari nilai standar, menurunnya HT kurang dari 20% setelah terapi cairan, efusi pleura atau perikardial, ascites hipotermia. 2. Kriteria klinis dan kriteria lab, meningkatnya HT dapat menegakkan diagnosis. Untuk prognosisnya, di mana prognosis DBD ditentukan oleh derajat penyakitnya. Cepat tidak penanganan diberikan, umur, jenis kelamin, dan keadaan nutrisi penderita. Prognosis DBD derajat 1 dan 2 umumnya baik. Aduvitam, ada dubia ad bonam, ada sanam, dubia ad bonam, adu fungsionam, dan dubia ad bonam. DBD derajat 3 dan 4, bila dapat deteksi secara cepat, maka pasien dapat ditolong. Angka kematian pada shock yang tidak terkontrol sekitar 40-50%. Tanda-tanda prognosis yang baik adalah pengeluaran urin yang cukup serta kembalinya nafsu makan. Berikutnya adalah komplikasi. Komplikasi dari infeksi dengue berupa yang pertama asidosis metabolik, yang kedua imbalance elektrolit, ketiga efusi pleura dan ascites, keempat adanya edema pulmonal, kelima ARDS, keenam koinfeksi dan infeksi nasokomial, dan yang terakhir yang ketujuh sindrom hemofagositik. Epidemiologi. Demam berdarah dengue tersebar di wilayah Asia Tenggara, Pasifik Barat, dan Karibia. Indonesia merupakan wilayah endemis dengan sebaran di seluruh wilayah tanah air. Insiden DBD di Indonesia antara 6 hingga 15 per 100.000 penduduk dari 1989 hingga 1995, dan pernah meningkat tajam saat kejadian luar biasa hingga 35 per 100.000 penduduk pada tahun 1998. Sedangkan mortalitas DBD cenderung menurun hingga mencapai 2% pada tahun 1999. Pada tahun 2017, kasus demam berdarah dengue atau DBD yang terjadi di Indonesia dengan jumlah kasus 68.407. Tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2016 sebanyak 204.171 kasus.
Provinsi dengan jumlah kasus tertinggi terjadi di 3 provinsi di Pulau Jawa. Masing-masing Jawa Barat dengan total kasus sebanyak 10.016 kasus, Jawa Timur sebesar 7.838 kasus, dan Jawa Tengah 7.400 kasus. Sedangkan untuk jumlah kasus terendah terjadi di Provinsi Maluku Utara dengan jumlah 37 kasus. Mungkin untuk lebih jelasnya pada penatasalan, derajat pertama yaitu diberi dari reagensi cairan. Derajat 1 dan 2 yaitu berupa kristaloid 3-7 cc kilogram berat badan per jam. Berikutnya untuk derajat 3 yaitu 10 cc per kilogram berat badan per jam sama yaitu kristaloid. Derajat 4 juga sama kristaloid yaitu dengan 20 cc per kilogram berat badan per jam tapi dibalas dengan cepat. Reduksi pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+, yaitu program 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Menguras bak mandi dan tempat-tempat penampungan air sekurang-kurangnya seminggu sekali. Ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa perkembangan telur sampai tumbuh menjadi nyamuk adalah 7-10 hari. Menutup rapat tempat penampungan air. Ini juga dilakukan agar tempat-tempat tersebut tidak bisa dijadikan nyamuk untuk bertelur dan berkembang biak. Lalu mengubur dan menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air. Plus yang dimaksud di atas yaitu 1. Memelihara ikan cupang memakan jentik nyamuk. Yang kedua, menaburkan bubuk abate pada kolam atau bak tempat penampungan air setidaknya 2 bulan sekali. Takaran pemberian bubuk abate itu 1 gram abate per 10 liter air. Tidak hanya abate, kita juga bisa menambahkan zat lainnya yaitu altozoid pada tempat penampungan air dengan takaran 2,5 gram per 100 liter air. Abate dan altozoid bisa didapatkan di puskesmas, apotek, atau toko bahan kimia lainnya. Selanjutnya, yaitu menggunakan obat nyamuk, baik obat nyamuk bakar, semprot, atau elektrik. Yang keempat, menggunakan krim pencegah gigitan nyamuk. 5. Melakukan pemasangan kawat kasa di lubang jendela atau ventilasi untuk mengurangi akses masuk nyamuk ke dalam rumah. Karena tidak memisahkan atau menghindari menggantung pakaian, baik pakaian baru atau bekas di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk. Yang ketujuh, sangat dianjurkan untuk memasang kelambu di tempat tidur. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dikoreksi lagi atau ditambahkan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan pertanyaan di kolom.